Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa netizen dimanapun berada. Nah, ini kami dari teman-teman ini sengaja kumpul di tempat yang menurut kami sangat bersejarah berkenaan dengan pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia yang sekaligus sebagai pahlawan nasional, yaitu Bapak Suryadi Suryadharma. Nah, ini beliau lahir tahun 1912, wafat 1975. Nah, tempat ini berkenaan dengan jejak sejarah di mana bapaknya Pak Suryadi dulu ini pegawai perbankan di eranya zaman Belanda tentunya itu ya. Dan ini ada pohon trembesi yang sudah usianya ratusan tahun. Dan tempat ini yang jelas kami pilih yang tadi ketika wawancara dengan Bang Andi Purnama selaku pengamat kebijakan publik, betapa di sini sangat elok jika didirikan sebuah monumen sejarah. Ada kapal pesawat mungkin ya, ada pesawat TNI AU, kemudian ada museum dengan dilengkapi buku-buku sejarah dan apapun yang berkenaan dengan beliau zaman dulu. Baik pemirsa, ini di samping saya ini Bang Andi Purnama, kemudian rekan satunya ini sebagai tokoh masyarakat Bang Agung, satunya lagi Pak Janto, dan sebelah kiri saya ini ada Mas Ara. Nama lengkapnya siapa Mas Ara? Yahya Umar. Yahya Umar ya. Kalau sebelah ini Bang Madun. Oh bukan ya, Bang Eko. Ini juga teman-teman dari tokoh masyarakat yang akan menemani kami perbincangan. Baik, untuk yang pertama ini mengingat bapaknya Pak Suryadi ini aktif di dunia perbankan, maka di samping saya ini Bang Yahya Umar alias Bang Ara ini backgroundnya juga perbankan Mas ya? Ya alhamdulillah. Oke Bang, panggilannya Bang Ara ya? Bang Ara panggilan. Bang Ara ini kan aktif di dunia perbankan ya. Ketika kita tarik pada bapaknya Pak Suryadi ya, itu kan diyakini bahwa tempat ini merupakan pernah berdiri sebuah perbankan zaman Belanda. Ya. Kalau menurut Bang Yahya bisa diceritakan nggak seperti apa itu? Gini, kalau untuk menceritakan detail, kami ini kan belum tahu secara detail. Tapi pada waktu kami kecil, ya kan, sampai kami SMA, sampai kami lulus kuliah pun bangunan masih ada, ya kan. Ada 2 bangunan sejarah di Banyuwangi yang sekarang sudah hilang. Yang pertama bangunan yang berdiri di sini dulu, tempat kita ini dulu, itu dulu dipakai sama Bank Eksim dulu. Bank Eksim. Dan satu lagi di dalamnya pelabuhan, dipakai di Bank BBD. Waktu itu. Ini dibongkar kurang lebih 4-5 tahun kemarin lah dibongkarnya. 4-5 tahun ke belakang Mas. Ke belakang, ya. Berarti itu kan masih eranya Bupati Anas periode kedua. Ya kan. Nah, tanah ini sebelumnya kami berpikir ini adalah tanah asetnya Pemda. Ternyata tidak seperti itu perkiraan. Jadi tanah ini milik pribadi, milik pengusaha orang Surabaya. Ya kan. Ada di Surabaya dibeli sama pengusaha namanya Pak Haji Ahmad dari Jakarta. Nah, pada waktu dibeli, dibiarkan kurang lebih hampir 1 tahun, mau dibangun, ya kan. Ternyata tidak dapat izin dari Pak Anas sampai sekarang. Gitu. Ya. Berarti beralihnya fungsi dari aset daerah menjadi SHM pribadi itu dimungkinkan juga eranya Bupati Anas berarti? Belum tahu ya saya. Cuma teman-teman sudah mulai menelisik lah, mempelajari gitu. Banyak aset-aset sejarah yang bisa hilang seperti ini nih. Kenapa kan gitu? Kita kembali ke lahan ini ya. Lahan ini waktu dibongkar sebenarnya sudah menjadi polemik bagi teman-teman yang pemerhati sejarah, pemerhati bangunan lama, itu sudah jadi polemik gitu loh. Tapi tetap aja dibongkar sama pemiliknya. Gitu. Nah, sedangkan dari pihak Pemda sendiri semua kami bukan karena dibongkarnya dilarang bangun, tapi karena emang ini rencana yang dipakai untuk RTH katanya. Oh gitu. Harusnya menurut kami ya dilarangnya kenapa dibongkar gitu loh. Ini bangunan sejarah. Tapi ternyata tidak jadi cagar budaya juga. Oh gitu ya. Padahal sangat
sangat terhubung dengan nilai-nilai sejarah masa lalu ya. Sangat sekali gitu loh. Karena ini kan dari salah satu bangunan sejarah Banyuwangi ya. Ini umurnya kalau tentang umur hampir sama dengan bangunan di Inggrisan itu. Inggrisan ya. Hampir sama seperti depan itu. Gesibu itu Depan ya. Gesibu seperti itu gitu loh. Oke, Mas Ara, ketika Anda tadi mengetahui 4-5 tahun ke belakang baru dibongkar, artinya jauh sebelumnya kita flashback ya. Iya. Bang Ara ini pernah nggak melihat bentuk bangunannya atau mungkin masuk untuk bermain-main? Kalau masuk enggak pernah ya, tapi emang pintu belakangnya yang waktu kita bermain tuh bisa dimasuki tapi enggak sampai ke atas. Itu kan ada 2 tingkat kan, tapi kan sampai ke atas gitu loh. Gitu ya. Ya, kita memang area bermainnya emang sekitar sini karena kebetulan saya kan area sini gitu loh. Ya, menikmati masa-masa kecil ya. Nggih, Berarti pernah bahagia ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, terus untuk bangunan itu sendiri, itu untuk modelnya sepengetahuan Bang Ara, ini masih berbentuk dengan motif Belanda atau bagaimana? Yang jelas motifnya motif Belanda. Kalau kita ngelihat, kalau sekarang yang mirip ya, seperti bangunan kantor pos itu. Oh gitu. Hampir sama bentuk-bentuknya. Iya, gitu. Bangunan kuno berarti. Bangunan kuno gitu loh. Oke. Ya. Oke. Bang Ara, kaitannya meyakini nggak kalau di sini memang perbankan pertama yang pernah dijadikan tempat kerjanya Bapak Suryadi itu? Saya meyakini gitu loh, karena sepengetahuan kami hanya ada 2. Jadi bangunan bank yang ada di Banyuwangi 2. Setelah ini baru ada BRI yang di jalan mana ya, Perlimang ke Barat itu ya. Baru itu kan. Ya kebetulan ya baru. Oke, sekarang kita beralih ke Bang Andi. Oke. Bang Andi. Ya. Bang Ara ini katanya teman kecilnya Bang Andi ya? Ya, kebetulan Bang Ara ini teman sekolah juga, teman main kan. Gitu. Jadi sama-sama pada waktu itu banyak sekali di Banyuwangi memang bangunan-bangunan sejarah itu masih tetap dibiarkan. Tapi kok pada masa selanjutnya dalam masa pemerintahan Bupati Anas kemarin kok ada beberapa bangunan sejarah itu menjadi asetnya menjadi beralih dan fisik bangunannya juga ya seperti berubah, saya sudah diratakan. Dan ini juga satu lagi Pak, di depan bangunan Belanda ini yang difungsikan sebagai perbankan dahulunya, itu depannya juga bangunan bersejarah juga sebenarnya. Apa itu? Ini seperti pabrik es ya. Oh iya, pabrik es ya. Pabrik es ini sedemikian menunjangnya dalam perekonomian pelabuhan rakyat yang saya jelaskan. Jadi selain fungsi perbankan, fungsi perlindungan nelayan dan pemberdayaannya, karena nelayan itu ada yang mengangkut ikan kemudian diasinkan atau diperjualbelikan lagi ke antar daerah, itu kan membutuhkan pabrik es yang sebesar gitu kan. Jadi wilayah-wilayah perekonomian peradaban Banyuwangi itu ya berkembangnya sekitar sini. Nah ini kan kalau seandainya ada keterkaitan antara sejarah yang sekarang dimunculkan bahwa Bapak Surya Dharma itu berasal dari Banyuwangi dan literaturnya bahwa bapaknya juga pegawai perbankan. Nah, itu kan kita bisa menyambungkan. Oh, ternyata peradaban lalu itu mempunyai generasi-generasi anak yang bergenerasi bagus gitu loh. Karena sudah berkembangnya ekonomi, mungkin kan karena pusat perdagangannya sudah berkembang, perdagangan sudah muncul. Nah, tapi kenapa pemerintah daerah tidak menjaga? Nah, begitu literatur sejarah ini muncul, seharusnya kajian itu kan akan bisa lebih dalam ketika fisik bangunannya itu juga bisa kita buktikan. Kalau masih utuh. Kalau masih utuh, sebenarnya kan kita nggak bisa melihat bahwa perekonomian yang berkembang ditunjang dengan fasilitas infrastruktur yang ada. Kemudian ada flashback lagi ke belakang, cerita bahwa pahlawan pendiri Bapak TNI AU itu adalah putra Banyuwangi. Nah, ini kan akhirnya kita merasa hal yang sangat wah tuh kok miris ya perasaan kita sebagai generasi ini, harusnya kan mewarisi nilai-nilai perjuangan itu, meskipun itu pasti berupa wujud bangunan sejarah. Minimal gironya ada penanda juga, penanda juga yang bisa kita buktikan secara fisik ya. Betul. Bang Andi berhubung dulu pernah ya sama Bang Ara mungkin main bersama di tempat ini. Saya pernah masuk bahkan.
Oh gitu ya. Saya pernah masuk bangunan tua ini, bangunan yang dikatakan tadi pengarah 2 lantai, itu sebenarnya 2 lantainya ke bawah, Pak. Oh gitu. Nah, jadi level underground. Jadi seolah-olah 1 lantai, padahal itu Ada di ada bawah. level groundnya. Karena di sini juga dulu Ini rendah dulu ya. elevasinya rendah ini. Eh, Nah, ini kan ibaratnya ini sampai tembus ke sungai sebelah sana ya, sebelah selatan itu kan. Jadi ini bangunan ini cukup unik, cukup arsitektural ya, arsitektural yang peradabannya itu era Belanda juga sudah ada sudah kalau menelisik dari lekuk-lekuk arsitekturalnya itu, selain ada sejarah literatur bahwa Bapak Bangsa atau Bapak TNI AU tadi di sini, kita bisa juga mempelajari sisi-sisi yang lain, betul, gitu kan. betul. Bukan hanya literatur sejarahnya, tetapi arsitekturalnya juga bisa kita pelajari. Gitu. Seandainya kalau memang ini Fisiknya utuh. masih ada, dan kita harus memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Rumah-rumah sejarah itu harus mendapatkan sertifikasi cagar budaya. Betul. Dan ini harus prioritas. Karena begitu kita mendengar seperti ini atau mempelajari sejarah, ternyata ada kaitannya, simbolnya nggak ada gitu. Kan sangat disayangkan. Iya, ya, secara fisik, betul. Kembali ke fisik ya. Betul, betul. Oke, Pak Andi, Ya. Anda kan selaku yang selama ini aktif sebagai pengamat kebijakan publik ya. Ya. Dengan tiadanya peninggalan sejarah berbentuk fisiknya dan beralihnya dari aset daerah menjadi SAM pribadi ini, kira-kira Bang Andi apa juga akan mempelopori untuk mewujudkan di sini berdiri sebuah monumen TNI AU lah di sini untuk menandakan, karena bagaimanapun Pak Suryadi Suryadharma ini adalah pahlawan nasional pertama, kedua berjasa terhadap negara Indonesia dengan mempelopori berdirinya AU ya, Angkatan Udara yang sampai sekarang. Dan kita melihat di Banyuwangi ini kan sudah mulai banyak pangkalan-pangkalan AU kan gitu. Kira-kira apa langkah ke depan Bang Andi untuk menyelamatkan dan mengingat kembali sejarah masa lalu? Ya, untuk mengingatkan simbol mengingat sejarah itu salah satunya dengan simbol-simbol, dengan monumen, atau kalau memang ada peninggalan bangunan sejarahnya juga harus dilestarikan dan dijaga, ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain simbol yang harus kita munculkan, karena apa? Dengan simbol itu kan generasi muda akan bertanya, minimal begitu lewat itu kok ada monumen sih gitu kan. Kok ada bangunan yang yang otentik, sejarahnya seperti apa sih kok berada di Banyuwangi. Nah, literatur ini menjadi akan rangkaian panjang untuk menghubungkan antara simpul-simpul sejarah, Pak. Jadi kalau seandainya bangunan fisiknya sudah hilang atau sudah diratakan seperti ini, memang harusnya flashback lagi untuk memunculkan simbol lagi, Pak Denny. Mungkin tadi salah satu usulannya mungkin membangun karena kaitannya dengan salah satu bapaknya pendiri TNI AU itu adalah orang Banyuwangi yang bekerja di perbankan. Kita mungkin akan bisa memunculkan itu sebagai monumen yang mengingatkan generasi ketika melewati gini, kenapa sih ada pesawat misalkan Nah, pasti kan bapaknya akan menjelaskan, oh dulu itu pendiri Bapak TNI AU itu berasal dari Banyuwangi. Kenapa ada pesawat di situ misalkan? Karena bapaknya Pak Suryadharma itu salah satunya pegawai bank yang cukup tua. Nah, tergali data ataupun teranalisa letaknya di sini gitu kan. Jadi untuk mengingat kembali. Dengan mengingat kembali Pak Denny, itu rentetan ke belakangnya akan menarik nilai-nilai Pak Denny. Kita bisa nilai perjuangan, mengurai suatu tata nilai yang cukup memberikan semangat juang gitu kan. Pahlawan ini muncul karena semangat juang dan giro juangnya. Nah, itu kan kalau diwariskan mahal sekali. Minimal generasi kita mengetahui itu ya. Minimal ini sesuai dengan salah satu ikon pidatonya Bung Karno ya, sang proklamator itu, jas merah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, Pak Suryadi Suryadharma salah satu bagian daripada sejarah berdirinya negara Indonesia ini. Mewarisi nilai-nilainya kan. Nilai-nilai kejuangannya sampai muncul ide untuk mendirikan AU kan begitu. Betul. Nah, untuk pemirsa nanti bisa melihat sejarahnya Pak Suryadi Suryadharma di link kami di bawah.
juga bisa nanti di deskripsi atau bisa dari di Wikipedia, Ya. di YouTube. Silakan diketik aja tulisannya ejaan lama Mas itu, Ya, ya. Suryadi Surya Dharma. Jadi masih ejaan nama. Ini supaya tidak hanya orang Banyuwangi yang wajib tahu, karena Indonesia sudah punya TNI AU sekarang kan, artinya nggak lepas dengan sejarah masa lalu. Betul. Mungkin dari Bang Arah ada tambahan? Tambahannya gini aja, saya merasa bahwa apa disampaikan sama Bang Adi tadi itu, ya kan. Terus teman-teman penggiat lah, teman-teman penggiat juga pemerhati sejarah ini jangan hanya diam saja. Gitu. Kenapa bangunan banyak hilang kok diam-diam saja, gitu loh kan? Eman-eman seperti ini, gitu loh. Saya berharap setelah pertemuan ini, ya kan, bahwa ada kegiatan lain, ya kan, untuk menelusuri sejarah-sejarah yang lain, bangunan lain yang hilang juga di Banyuwangi perlu kita telusuri lagi. Ya. Gitu. Termasuk khusus tanah ini. Khusus Ya, kami penasaran gitu, peralihan dari aset tiba ke pribadi itu saya juga penasaran seperti itu. gitu. Berarti artinya dari kalimat tersebut Bang Ara dan kawan-kawan ada langkah ke depan meminta kepada Pemda Banyuwangi mengembalikan ini sebagai aset ya gitu ya. Itu, ya. Jadi seperti Bang Andi tadi ingin di sini Bang Andi didirikan sebuah museum ya. Ya, mengenang minimal kita melihat visual ya, visual simbol. Hmm. Dengan awal melihat visual, ada ketertarikan untuk menggali sejarah tadi. Dengan begitu mewarisi nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan pahlawan-pahlawan kita, apalagi itu berasal dari Banyuwangi. Ini kebanggaan bagi masyarakat Banyuwangi tentunya. Betul. Putra daerah terbaik tentunya ya. Pastilah. Yang mempelopori berdirinya TNI AU Angkatan TNI Udara waktu itu ya, sekarang menjadi TNI AU ya. Ya. Oke, mungkin cukup ya. Ya, saya rasa juga. Oke. Pemirsa, pesan dari Bung Karno yaitu sang proklamator ya, bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hal ini juga berkait erat dengan Pak Suryadi Surya Dharma yang telah berjasa sebagai pahlawan nasional atas berdirinya Angkatan Udara Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita kembali mengurai sekaligus membangun sebuah kepedulian untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan atas berdirinya NKRI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Sama-sama. Terima kasih Bang Ara. Terima kasih Bang Anto. Kopinya. Kopi dulu. Ayo ngopi dulu. Ayo turun. Kita ngerokok.